Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryo Channel. Di kesempatan sore hari ini saya sedang menikmati suasana persawahan di sekitar sini teman-teman ya. Persawahan ini tidak jauh dari perkampungan dan tidak jauh dari jalan raya. Di sini saya juga akan mengulas sedikit tentang fosil Galih Kelor, terutama khusus buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Mungkin selama ini sahabat-sahabat yang meskipun masih pemula sudah paham tentang fosil Galih Kelor teman-teman ya. Ciri-cirinya bagaimana, fosil Galih Kelor yang asli itu bagaimana, yang bukan termasuk fosil Galih Kelor itu yang bagaimana. Namun mungkin juga ada beberapa yang belum pernah sama sekali ya. Kalaupun pernah mendengar atau mendapatkan teori-teori ini, itu mungkin beberapa orang saja dari sahabat-sahabat yang masih pemula. Bahwasanya fosil Galih Kelor itu jika dicuci di air yang jika dicuci di sungai yang airnya jernih mengalir, tapi syaratnya airnya harus bersih teman-teman ya, jernih mengalir. Itu dapat memendarkan atau secara alami dapat memperluas atau memendarkan getaran energi secara alami atau gelombang energi secara alami yang terkandung pada fosil Galih Kelor gitu teman-teman. Karena setiap benda apapun di muka bumi ini itu menghimpun sebuah energi secara alami, terutama fosil Galih Kelor yang dikenal atau yang dipercaya sejak zaman dahulu sampai sekarang, yang mempunyai energi khusus yang bisa dimanfaatkan oleh setiap manusia, karena itu juga adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk mencuci fosil Galih Kelor, selama ini mungkin jika kita mencuci sekedar untuk membersihkannya, cukup kita cuci di air, kita gosok-gosok, entah itu di dalam ember dan lain sebagainya. Ada juga yang digerujuk di keran, itu juga bagus teman-teman. Dan alangkah lebih bagusnya jika fosil Galih Kelor ini dicuci di sungai yang airnya mengalir jernih. Baik, langsung saja saya akan mencari sungai di sekitar sini. Itu terserah ya teman-teman ya, entah itu sungai kecil, sungai besar, yang penting airnya bersih, jernih, mengalir. Kalau di sana saya lihat itu ada sungai yang lumayan, tapi agak sedikit rimbun dan agak cerung ya. Baik, saya akan langsung saja ke sana. Mudah-mudahan ini bisa turun ke sini teman-teman. Ya ini bisa ini teman-teman ya. Ini berada di pas sungai Cerung, tapi sungainya ini agak sedikit rimbun sekali. Meskipun airnya jernih, tapi di samping-sampingnya ini ada beberapa sampah-sampah plastik ya. Tapi tidak masalah, ini jernih teman-teman airnya. Nah ini teman-teman, ini saya sudah membawa cincin fosil Galih Kelor dan saya akan cuci di sini karena ini kebetulan airnya jernih sekali. Karena tadi ini tidak ada hujan meskipun mendung. Biasanya kalau hujan itu airnya agak sedikit keruh ya. Ini airnya jernih, mengalir, saya cuci di sini. Ini adalah teori-teori alami teman-teman. Terlihat sepele, simple, namun jarang sekali yang tahu informasi ini karena sesuatu yang bisa dibilang bertuah atau sangat bertuah di zaman dahulu itu memang jarang sekali dimiliki oleh masyarakat biasa dan tentunya dimiliki oleh orang-orang tertentu, sehingga apa yang diketahui oleh masyarakat biasa atau rakyat jelata itu hanya sebatas pengetahuan yang pada umumnya, yaitu mungkin seputar batu-batu akik biasa, perawatannya cukup dibersihkan dan diminyaki, udah gitu aja. Kalau untuk perawatan-perawatan yang simple, sepele dan hasilnya luar biasa itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Di zaman dahulu itu hanyalah diketahui oleh orang-orang yang biasanya orang Jawara, orang-orang berdarah biru dan lain sebagainya. Oke, untuk mencucinya cukup begini saja teman-teman. Yang penting intinya itu kita mencuci, membersihkan di sungai yang airnya jernih mengalir. Baik, setelah kita suci saya akan kembali naik karena ini sudah selesai prosesnya. Ya cukup simpel sekali teman-teman ya, sederhana dan sangat bermanfaat. Alhamdulillah
Dan sekarang saya sudah berada di tempat tadi sebelum saya menuju ke sungai tadi. Ini saya akan duduk-duduk di sekitar sini. Sebenarnya saya akan ke sana sebentar teman-teman ya, untuk mencari lokasi tempat duduk yang lebih enak. Ini enak ini buat duduk-duduk santai di sini. Oh, di sini juga lebih enak ini ternyata. Nah, ini kayu pohon yang sudah ditebang, tapi bentuknya, posisinya pas mirip seperti tempat duduk teman-teman. Dan ini bentuk alami asli. Ini kayu sengon ini. Ya teman-teman, memang sesuatu hal yang biasanya itu terlihat sepele, yang terkesan sederhana, menimbulkan efek yang cukup bagus juga. Dikarenakan setiap pengetahuan yang ada di muka bumi ini kadang hasilnya luar biasa, meskipun tata caranya itu cukup sederhana. Karena tidak menutup kemungkinan ada juga kunci-kunci rahasia alam yang jika kita ketahui itu kuncinya sepele, namun hasilnya cukup luar biasa. Itu memang adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah menyulitkan atau tidak pernah memberikan sesuatu yang serba susah kepada semua makhluk di muka bumi ini, termasuk kita sebagai manusia. Hanya saja kita sebagai manusia itu mau menggali, mau mempelajari, mau memperdalam, mau memperluas atau tidak. Tentunya kalau untuk jenis fosil gallikelor yang sering saya ulas di konten-konten saya sebelumnya, tentunya yaitu teruntuk buat sahabat-sahabat yang gemar atau menyukai fosil gallikelor, terutama buat sahabat-sahabat yang masih pemula, yang selama ini mungkin ada sesuatu penjabaran atau penjelasan pengetahuan tentang fosil gallikelor yang masih asing, dan mungkin juga yang buat sahabat-sahabat yang sudah lama suka dengan fosil gallikelor tapi tidak tahu atau belum mengetahui sisi lain dari apa-apa yang saya ketahui. Mungkin juga sebaliknya, dari apa-apa yang belum saya ketahui, sebaliknya juga biasanya itu ada dari sahabat-sahabat yang diketahui. Karena itulah manusia, diciptakan sebagai makhluk sosial, kita saling berbagi, saling memberi. Kalau dalam bahasa Jawa yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, dalam bahasa Jawa itu adalah wong urip kuwi kudu urup, yang artinya orang hidup itu harus mau bertukar. Urip adalah hidup, urup adalah pertukaran, atau kata lain dari bahasa Jawa adalah ijol-ijolan atau urup-urupan atau saling bertukar. Makanya itu adalah makna atau pesan moral yang sejak zaman dahulu sampai sekarang masih berlaku, khususnya di tanah Jawa, karena itu adalah pesan-pesan leluhur orang Jawa dahulu yang sangat bermanfaat dan tentunya membimbing kita di kehidupan sehari-hari untuk saling berbagi. Intinya begitu. Oke teman-teman, karena ini waktunya sudah semakin sore, saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.